Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Ia sadar, pertarungan kali ini pasti lebih berat karena selain secara fisik telah ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, pasti akan menjadi pertarungan habis-habisan. Pertarungan dengan ilmu-ilmu yang lebih dahsyat dari yang telah dikeluarkan sebelumnya. Ia sendiri tengah menyiapkan seluruhnya. Seluruh ilmunya, tenaga dalamnya, seluruh ajian sakti andalan berikutnya, baik yang ia peroleh dari eyang dari ibunya, Ki Ageng Giring maupun eyang dari ayahnya Ki Ageng Pemanahan. Sebelumnya, Purbaya belum pernah menggabungkan seluruh ilmu yang dimilikinya. Namun saat ini, sudah saatnya ia harus melakukannya agar semua segera cepat berakhir. Paselingsingan harus segera dihentikan langkahnya. Baik dengan cara menyerah atau dengan kematiannya sekalipun, jika itu memang harus terjadi. Ampun Yang Mulia, apakah Paduka benar-benar akan kembali mencari Paselingsingan? Tanya seorang prajurit dari balik badannya yang baru selesai menyiapkan kudanya. Iya, jawabnya tegas tanpa menoleh sedikit pun. Aku harus bisa mengalahkan Paselingsingan. Dan aku harus segera menghadap Sultan Cirebon secepatnya, karena itu titah raja yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesaat terdiam. Paselingsingan yang telah menghalang-halangi langkahku. Dan itu artinya dia harus disingkirkan, katanya melanjutkan. Pangeran Purbaya sudah di atas kuda. Ia bergerak secepat kilat ke arah barat mencari Paselingsingan. Semua prajurit dan abdi dalam bergegas mengikutinya. Mereka semua tahu bahwa setiap kali Pangeran Purbaya melakukan tugasnya, ia akan melakukan apapun untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, itulah yang diakini sebagai seorang kesatria yang bertanggung jawab. Ia punya tujuan yang jelas saat ini, untuk menyingkirkan orang yang menghalangi dalam melaksanakan tugasnya. Ia punya tujuan yang jelas, untuk menghadap Sultan Girilaya. Ia punya tujuan yang jelas, untuk menagih upeti kepada Sultan Cirebon itu. Mereka dengan sabar mengikuti Purbaya sampai di ujung barat hutan jati. Tempat di mana Paselingsingan katanya sempat beristirahat di situ. Di antara semak-semak pohon jati, nampak orang-orang berduyun-duyun melintas di depan dan menghadangnya. Paselingsingan, salah satu dari mereka, walaupun dia nampak sedikit berbeda dengan waktu bertanding sebelumnya, matanya menatap lurus ke depan. Ada dua pria tua dan satu wanita muda di belakangnya. Semua mengenakan baju berwarna putih, ada bekas bercak tanah di bajunya. Selain mereka, ada seorang lelaki tua dengan memegang tongkat berkepala harimau. Mereka serempak mundur beberapa langkah, ketika Paselingsingan memberi isyarat dengan tangan kanannya. Tak ada kalimat apapun keluar dari mulutnya. Lagi-lagi, datang suara angin yang memusar menerbangkan daun-daun kering di bawah pohon. Angin yang menyerupai badai kecil itu meliukan pepohonan, menggoyang dan merontokkan dahan dan ranting. Purbaya meloncat dari kudanya. Secepat kilat kedua kakinya telah memasang kuda-kuda. Ia menempelkan kedua tangannya di depan dadanya seperti orang menyembah. Ia sedang mengerahkan seluruh energi ilmu andalannya untuk digabungkan menjadi ilmu pamungkasnya. Ia sadar, bahwa ilmu lawan tandingnya sekarang kelihatan lebih berlipat ganda secara mengejutkan. Begitu seluruh energi ilmunya telah menyatu dalam satu kekuatan, ia menggeram, mendorong kedua telapak tangannya ke arah Paselingsingan yang sedari tadi sudah lebih dulu mengeluarkan jurus anginnya. Semua bala pasukan dari dua kubu hanya menyaksikan dari kejauhan dengan wajah tegang. Mereka sadar pertarungan habis-habisan ini sudah menjadi ajang adu ilmu kanuragan yang tak biasa lagi.
Keduanya sudah bertarung dengan mengerahkan seluruh ilmu dan aji pamungkasnya. Hidup dan mati sudah menjadi ketentuan mereka dalam pertarungan ini. Suara-suara seperti petir dan ledakan dahsyat terus menggelegar mengguncang langit dan bumi hutan jati itu. Terlihat mereka berdua nampak sama-sama terdorong ke belakang. Meski hanya beberapa langkah, tapi gerakan kakinya sempoyongan. Dari mulut paselingsingan mengalir darah segar. Purbaya sendiri terhuyung-huyung membungkuk kesakitan sambil memegang dadanya. Dengan tertatih-tatih, mereka berdiri saling pukul, saling tendang dan seterusnya dari siang hingga matahari terbenam. Mereka terus bertarung dan tidak mau berhenti. Sesekali mereka nampak terjatuh, tersungkur di tanah secara bergantian. Dengan tertatih-tatih, mereka mencoba bangun lagi, tapi ambruk lagi. Matanya saling tatap dan saling menuding. "Kau memang hebat, Pangeran. Kau sungguh luar biasa, Kisanak," jawab Purbaya dengan suara para menahan sakit. Keduanya terkapar tak berdaya. Beberapa orang dari kubu masing-masing mencoba melerai dan menolongnya. Tapi kedua kesatria itu menolaknya. Keduanya masih berusaha bangkit dan menyerang, tapi luka di tubuhnya sudah tak kuat menahan beban tubuhnya. "Berhenti!" kata seorang lelaki parubaya yang datang tiba-tiba dari balik kegelapan. Sudah berhenti sampai di sini saja pertarungan ini," katanya sambil tergopoh berjongkok di tengah, di antara dua tubuh kesatria yang terkapar di atas tanah. Kedua tangannya memegang pundak keduanya. Kedua kesatria itu nampak mengangkat kepala dan kedua bola matanya memandang lelaki yang suaranya terdengar begitu berwibawa. 7 hari lalu, salah seorang penasehat Paselingsingan telah mengutus prajurit terbaiknya untuk melaporkan peristiwa ini kepada Sultan Cirebon. Mendengar pertarungan yang sama kuat dan tak kunjung usai, Sultan Girilaya mengutus menantunya Elang Sutawijaya menyusulnya ke medan tempur untuk melerainya. Astagfirullahaladzim. Elang Sutawijaya merasa datangnya terlambat melihat keadaan keduanya. Meskipun ia datang pada waktu yang tepat, dia tidak menyangka bahwa mereka sudah bertatarung kembali. Sebab menurut laporan yang diterima, 5 hari lalu, pertarungan mereka berhenti karena masing-masing mengalami luka parah. "Kalian ke sini. Baringkan mereka dengan di atas tikar atau apa saja yang kalian punya," pinta Elang Sutawijaya kepada kedua pasukan yang berkerumun agak jauh darinya. Dengan sigap dan cepat prajurit dari kedua belah pihak bersatu padu menyiapkan apa yang diminta Elang Sutawijaya. Hanya dalam beberapa hitungan nafas, Pangeran Purbaya dan Paselingsingan sudah berada di atas tikar. "Bawa air kendi itu kemari," pintanya kemudian. Elang Sutawijaya memegang kendi berisi air putih yang tadi diminta dari salah seorang abdi dalam, sambil mulutnya berkomat kamit membaca doa. Baik Purbaya maupun Paselingsingan, oleh Elang Sutawijaya disuapi minuman air kendi itu. Setelah beberapa saat, dia duduk bersila di antara kedua kesatria yang tubuhnya terluka dan lemas lunglai tak berdaya. "Wahai Pangeran Purbaya dan Paselingsingan, sudahlah, jangan kalian teruskan pertarungan ini. Cobalah berdamai dengan diri sendiri masing-masing." "Sudah berapa lama pertarungan ini berlangsung?" tanyanya. "Kita akhiri saja dengan damai. Karena peperangan ini sudah cukup lama, dan rakyat membutuhkan kita. Kalau perang tidak segera diakhiri, kapan kita akan mengabdi dan mengurus rakyat?" tegasnya dengan suara datar dan penuh rasa cinta kasih. "Biarlah bumi hutan jati ini menjadi kesaksian, betapa kalian berdua seorang yang gagah berani. Seorang kesatria pinunggul yang gagah berani, dikjaya dan pilih tanding.
Untuk mengingat itu semua, sebagai kesaksian atas keberanian kalian, ketangguhan dan kedikjayaan kalian yang sama-sama berani, sama-sama dikjaya, tempat ini saya beri nama Surajaya, tegasnya dengan nada yang penuh sukacita. Berbekal kemampuan Elang Sutawijaya menuturkan kata dengan bahasa yang bijak dan baik, maka luluhlah hati kedua kesatria pilih tanding itu. Keduanya, baik Pangeran Purbaya maupun Paselingsingan, dibuat menangis hingga terseduh sedan mendengarnya. Dalam keadaan rapuh jiwa dan raganya setelah bertarung sekian lama, timbul rasa penyesalan yang begitu dalam. Mereka terus menangis hingga air matanya menyeruak mewujud menjadi danau yang hingga saat ini masih ada di wilayah itu. Sesaat timbulnya sebuah danau, muncullah bidadari di sekitar danau itu seolah-olah hendak menjemput nyawa keduanya. Ini menjadi malam ketiga, Pangeran Purbaya tidak beranjak dari tidurnya. Badannya panas dingin. Di atas dipan, cabang kayu jati yang sengaja dibuat para prajuritnya tempo hari, ia terbaring lemas dengan wajah berlumuran ramuan sambetan yang menempel berantakan di keningnya. Keringat dingin telah melunturkan ramuan hijau yang menghiasi bagian atas alis tebalnya. Ikat kepalanya sudah tidak dipakai lagi. Sekali lagi, ia menibakkan ikat kepalanya yang melintang di leher untuk menyeka keringat dinginnya. Di luar gubuk bambu itu, ia memalingkan wajahnya menatap keluar dari balik pintu yang terbuka separuh. Gelap membias, dengan bayang-bayang pohon yang menghampar. Ia berharap, semoga malam ini terlewati dengan baik tanpa rasa yang menyakitkan badannya. Ia kembali teringat ibunya, ayahnya dan bahkan kedua eyangnya yang juga guru sejatinya. Ia teringat, sewaktu kecil dipanggil ibunya dengan nama Joko Umbaran. Baginya, Rara Rembayung adalah seorang ibu yang banyak memberikan inspirasi. Ia begitu bangga terhadap ibunya meskipun hanya anak seorang Ki Ageng Giring, petani biasa dari desa. Belakangan, ia baru tahu bahwa darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah titisan seorang Raja Mataram, Panembahan Senopati. Dari ibunya, ia kemudian tahu bahwa dirinya dilahirkan dari kisah cinta yang dibangun antara kedua kakeknya saat terjadi perebutan Wahyu Kedaton. Ibunya bercerita, ketika itu Ki Ageng Giring bertempat tinggal di daerah Palian Gunung Kidul. Suatu ketika, Ki Ageng Giring mendapatkan wangsit, yang olehnya diyakini sebagai wahyu Gagat Emprit. Saat itu, Ki Ageng Giring sedang memanjat pohon untuk menyadap gula kelapa. Di atas pohon kelapa, tak jauh dari pohon yang sedang dipanjat, ia melihat ada sebatang pohon kelapa yang selama ini tidak pernah berbuah walau sudah cukup tua. Namun saat itu, dia melihat sedang berbuah satu. Hanya satu saja buahnya.